Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Para kaum muslimin dan kaum musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum musliman, perkenalkan, nama saya Syifa Ibtihal dari kelas 11 IPS 4 dari SMA 107 Jakarta. Pada pembahasan kali ini yang akan bertema tentang bekal puasa Ramadan. Kaum muslimin dan kaum musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan pemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Yang disebut oleh sabda Rasulullah SAW, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarakum, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya terdapat pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Bulan Ramadan, bulan maghfirah, maka manfaatkan ini pada bulan Ramadan dan mempersiapkan perbekalan sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun keluar dari bulan Ramadan yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat rugi orang bertemu dengan Ramadan lantas Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah naik di atas mimbar. Ketika pada tangga pertama dia mengatakan amin, dan pada tangga kedua Nabi Muhammad SAW mengatakan amin, dan pada tangga ketiga Nabi Muhammad SAW juga mengatakan amin. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, apa aminmu tadi? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai sahabatku, telah datang Jibril kepadaku dan mengatakan, hina dan celakalah orang-orang yang namaku disebut, lantas dia tidak bersolat kepadaku, maka akan celakalah dia. Terus katakanlah amin Muhammadku, aku pun mengaminkannya. Lalu sahabat Nabi Muhammad bertanya lagi, amin yang kedua hina dan celakalah dengan orang tua dan dia tidak berbakti kepadanya. Dan ya Muhammad, katakanlah amin. Lalu Nabi Muhammad mengaminkannya. Dan yang ketiga mengatakan hina dan celakalah seorang dia bertemu dengan Ramadan, dia ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan maka katakanlah amin. Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengatakan amin.
Pada bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Tidak satupun dengan lainnya, tidak sama dengan lainnya. Tetapi keistimewaan tersebut akan kita raih, akan kita dapatkan ketika kita memiliki persiapan dan perbekalan. Untuk menghadapinya, hal yang pertama adalah kita ilmui apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini sesuai apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW. Nah, karena Ramadan merupakan termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Itu merupakan dasar dari Islam. Dan Nabi Muhammad SAW telah mencontohkannya. Yang kedua, kita berpuasa, kemudian kita berinfak, kita membaca Quran, kita bersedekah, kita menyambung hubungan kita, lalu memperbanyak zikir-zikir kita, dan memperbanyak doa dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu miliki ilmunya. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, maka sebelum kita beramal, karena tanpa ilmu maka bulan Ramadan ini akan rasa hampa. Sekian dari saya, Syifa Yubetihal. Mohon maaf jika ada kata kesalahan pun, tolong mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.